itu kita rasakan dalam sujud. Sehingga disitulah awak merasakan fana'u billah wa baqa'u. Terasa lenyap diri awak, tidak memiliki apa, tidak punya apa, melainkan di situ kita mengagungkan ketinggian Nabi. Kemudian angka sampai duduk salat. Duduk itu artinya kita memperkokohkan sampai kediaman, sampai kehidupan, sampai itu bosau dengan pengakuan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu, dengan mengakui tidak ada Tuhan Allah dan Muhammad itu sama. Arti apa itu? Jadi nan punya kekayaan perbanda langit dan bumi itu milik Allah. Kepunyaan Allah dan kemudian milik dari Muhammad. Nan punya Tuhan tapi yang memiliki Muhammad. Nan alam jo makhluk itu memakai. Dia paham apa? Jadi kepunyaan Allah milik Muhammad dan kita memakai. Kenapa? Karena Allah yang memiliki, sudah itu diciptakan Muhammad di belakang kenya. Inyo yang menganggap. Nah, seluruh makhluk bertumpu kekian. Justru itu menjadi halalan taiban. Apa yang kita pakai itu dilakukan dengan La ilaha illallah Muhammadar, artinya taati Allah, ikuti Muhammad. Kalau itu tidak kita lakukan, maka seluruh kebutuhan yang kita pakai tadi itu menjadi haram, dimurkai oleh Allah SWT. Itu yang perlu dijaga. Jadi waktu duduk salat itu kita sadari itu. So, kalau ucapkan salam kita minta kita supaya terbuka, dibukaan pintu surga, kebaikan. Salam ke kita, minta kita sudah tutup pintu, artinya bukakan pintu rahmat, tutup pintu azab. Itu intinya salat tadi. Dan kemudian salat itu adalah satu-satunya alat bagi kita untuk mendapatkan pertolongan dari Allah. Dalam Quran surah Al-Baqarah disebutkan wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun 'alal khashiyin allazi yazunnu annahum mulaqu rabbihim wa lahum turja'un ilaihi raji'un. Jadi dapatkanlah pertolongan dari Allah dengan sabar dan salat. Salat itu bare, tetapi ringan bagi orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk artinya itu adalah orang yang sadar dirinya ketika salat tadi untuk menemui Tuhan. Kenapa? Karena Allah samad. Hanya Tuhanlah tempat pergantungan hidup itu. Sehingga kalau kita mengharapkan dari lain, hukumnya haram. So yang mempunyai perbandaan langit dan bumi itu adalah hak Allah, si Gani tadi. Yang memiliki Muhammad, mangkuk bisa menjadi halan taiban, rezeki dari Allah, ya, itu diambil, dimiliki, diolah dengan sunnah Muhammad SAW. Artinya apa itu? Dengan Islam.
Jadi situlah panggilan untuk mereka Allah itu harus siap menjadi seorang muslim sejati. Itu kunci. Jadi kalau orang yang tidak muslim memakai kepunyaan Allah milik Muhammad, hukumnya haram. Nah, itu kunci. Karena salat itu adalah untuk menemui Tuhan. Nah, disikulah kaitannya dengan Isra dan Mi'raj. Nah, jadi salat itu adalah suatu alat yang diberikan kepada manusia lewat Nabi Muhammad di malam Isra Mi'raj untuk mendapatkan pertolongan Allah dalam hidup dan kehidupan. Dan salat itu berhubungan dengan sabar. Bangun kurban dengan sabar. Karena salat itu tiang dari agama didirikan di atas fondasi iman. Jadi salat berhubungan dengan iman. Imanku fondasi. Dan imanku terhimpun kepada niat. Itu mengkonstitusinya lillahi ta'ala. Dini kita karena Allah. Seluruhnya itu. Apapun yang kita kerjakan dalam hidup kehidupan, pasang ini adalah arti karena Allah. Dan iman yang seperti itu dibangun oleh kesabaran. As-sabru nisful iman. Sabar itu separuh dari iman. Artinya tanpa sabar iman tidak tumbuh. Kalau iman tidak ada berarti sabar tidak ada. Jadi sabar itu mengkodilah dari tanah yang ke wasta'inu bisabri wassalah. Wa innaha lakabiratun lil khashiin. Dapatkanlah pertolongan dari Allah dengan sabar dan salat. Karena sabar itulah yang membangun iman, dan iman itu sampai tagaknya sembahyang tadi. Jadi waktu kita tagak beribadah tadi, itu betul-betul kita yakini dengan paham gitu, dan kita nyatakan dalam makrifat awal bahwa kita tu mendirikan salat tadi betul-betul di atas iman. Jadi situ betul-betul niat tadi betul-betul dijalankan, dinyatakan dulu. Bahwa itu karena Allah. Jadi itulah. Jadi mangkuk kesimpulannya di dalam dia sebagai as-salatu mi'raj. Salat itu adalah mi'raj. Ketika Nabi Muhammad diisrakan, jadi salat tadi bisa didirikan di atas iman tadi adalah menumbuhkan niat yang suci dan murni karena Allah semata-mata. Apa artinya itu? Seluruh kotoran najis dan ada di diri kita dan ada di hati awak itu harus dibersihkan dulu. Nama dia kata najis. Nah, untuk membuang najis dan kotoran tadi itu dikatakan taharah, bersuci untuk